那就天手。是斗气，赵兄，机缘来了！记住了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-46-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlist, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 45. Kemarin Xiaoyun telah berhasil mengalahkan Jiang He dan teknik pedangnya, sedangkan Bai Feng tidak terima karena menganggap Xiaoyun telah meremehkan kemampuannya. Alhasil pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Namun tentu Xiaoyun dan mudah mengalahkan Bai Feng dan membuat ayahnya datang kemari. Tidak hanya itu, ada juga leluhur keluarga Bai yang ingin menghukum Xiaoyun. Tapi semua itu dihentikan oleh seseorang karena ia tidaklah mengizinkan siapapun melukai Xiaoyun. Setelah semua itu, Hu pun mengajak Xiaoyun untuk pergi ke pertemuan para jenius pedang, yang mana di sana akan ada pertarungan antara Zhao Ji berhadapan dengan He Fei. Di sini Xiaoyun bertemu dengan rekan baru bernama Yi Jian dan juga ada tuan muda bernama Ao Suang. Mereka juga sempat melakukan permainan dengan niat pedang mereka. Sampai akhirnya pertarungan yang dinantikan pun segera dimulai. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Zhao Ji pun tiba di arena. Kedatangannya membuat para murid langsung menggaungkan namanya, karena bagaimanapun Zhao Ji dikenal sebagai seorang jenius tak tertandingi di tingkat menengah. Ao Suang merasa dirinya tidaklah bisa disandingkan dengannya. Namun Xiaoyun memintanya untuk tidak berpikiran seperti itu. Tapi He Jian menjelaskan kalau Zhao Ji tidaklah pernah kalah dari siapapun kecuali si cabul Xiaoyun. Lagi dan lagi Xiaoyun itu terkenal akan kecabulannya. Xiaoyun yang menyamar pun hampir saja membuat kesalahan. Untung saja ia segera menjelaskan kesalahpahaman itu. Zhao Ji yang melihat keberadaan Xiaoyun entah kenapa merasa ingin memukulnya, padahal mereka itu tidaklah saling kenal. Sesaat kemudian He Fei pun datang dan ia adalah lawan yang akan bertarung dengannya. Tanpa berlama-lama, pertarungan di antara mereka pun langsung saja terjadi. Terlihat dengan begitu jelas kalau Zhao Ji begitu agresif, tapi He Fei masihlah mampu meladeni setiap serangan yang ia berikan. Jadi untuk sementara waktu, pertarungan itu bisa dikatakan seimbang. Para murid juga cukup tertarik dengan tubuh suci yang He Fei miliki. Hanya saja Hu memintanya untuk tidak terlalu terpukau, karena keluarga Dugu saja tidak memiliki tubuh suci, namun masih memiliki kekuatan hebat karena fisik mereka yang istimewa. Xiaoyun membenarkan hal tersebut, tapi Hu kembali membahas si cabul Xiaoyun yang bisa mengalahkan para pemilik tubuh khusus, namun masih saja ia anggap biasa saja. Xiaoyun pun tidak bisa berkata-kata. Kembali ke pertarungan yang mana Zhao Ji sempat tertekan, sampai akhirnya ia pun memberikan serangan balik. Tidak mau kalah, He Fei juga menggunakan sebuah serangan untuk bisa menahan spirit semut yang Zhao Ji miliki. Adu serangan yang terjadi telah membuat para penonton terkesan. Keluarga Ye ternyata bisa memasuki kondisi kebangkitan dengan pengembangan diri. He Fei adalah salah satu dari keluarga Ye yang memiliki kebangkitan yang luar biasa. Tentu mendengar hal itu membuat Xiaoyun terkejut, karena keluarga Ye memiliki kemampuan yang sama dengannya. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau fenomena aneh mulai terjadi akibat pertarungan yang super sengit itu. Awalnya Zhao Ji dan He Fei tidaklah sadar, sampai akhirnya mereka pun melihat fenomena aneh tersebut.
Jouji sudah menantikan hal ini sejak lama karena dulu dirinya iri melihat fenomena aneh yang terus menyambar ke diri Xiaoyun. Jadi dia meminta petir-petir itu untuk menyambarnya. Akan tetapi He Fei menjelaskan kalau itu bukanlah sebuah petir melainkan bencana tubuh bumi. Untuk bisa menyelesaikannya mereka membutuhkan 6 orang untuk bisa bertahan bersama. Jadi Xiaoyun dan yang lainnya pun diminta untuk membantu. He Fei berjanji akan memberikan teknik pedang sebagai hadiahnya. Xiaoyun menanyakan apakah dengan melewati fenomena itu dirinya bisa menjadi seorang kaisar. Aosuang pernah mendengar kalau hanya 2 orang saja yang bisa melewati ujian tersebut. Bahkan 4 orang harus mati dalam peristiwa ini. Hijian sulit untuk menjelaskan hal itu. Aosuang yang merasa begitu tertantang akan ikut serta dalam ujian tersebut. Begitu pula dengan Hu karena ia juga ingin teknik pedang keluarga Ye. Tidak hanya mereka saja, namun Hijian juga akan memberikan bantuan. Aosuang memintanya untuk segera memulai karena ia sudah tidak sabar. Namun mereka masihlah kekurangan 1 orang karena bagaimanapun Xiaoyun masihlah belum pergi. Jadi He Fei pun memohon bantuan kepadanya. Akan tetapi Xiaoyun menolak yang membuat mereka penasaran apakah dia takut dengan semua ini. Xiaoyun bisa saja membantu asalkan ia diberikan 30 salinan teknik pedang. Aosuang kembali terpukau dengan kemampuan tawar-menawarnya. 你不该是个未战之人啊，还缺一人。玩家能力，我远。 Sedangkan He Fei memberitahu kalau keluarga Yi-nya tidaklah memiliki keterampilan pedang sebanyak itu. Xiaoyun tidaklah mempermasalahkan teknik itu berada di level apa, yang penting banyak saja. He Fei setuju dan akan memberikannya. Dengan begini maka Xiaoyun akan bergabung bersama mereka dalam mengatasi ujian bumi tersebut. Alasan Xiaoyun meminta sebanyak itu karena dia ingin mencari 2 niat pedang yang harus dirinya kuasai. Dengan begitu jugalah pedang 7 warna bisa menjadi miliknya. Dengan 6 orang yang sudah berada di sini, maka ujian bumi pun akan segera dimulai. Kekuatan yang ada di sana pun telah memunculkan seorang pria, yang mana beliau adalah seorang kaisar agung. Tentu kekuatan yang dia miliki tidaklah main-main dan langsung saja memulai pertarungan. Dalam pertarungan itu terlihat dengan begitu jelas kalau He Fei dan yang lainnya saling bekerjasama dalam menumbangkan Kaisar Agung. Namun kekuatan yang mereka miliki seakan-akan tidak ada gunanya di hadapan sosok tersebut, karena ia mampu dan mudah mengatasi setiap serangan yang tertuju kepadanya. Bahkan serangan Zhouji dan juga He Fei masih belum mampu menumbangkannya. Kaisar Agung pun mulai menyiapkan sebuah formasi untuk menyerang balik mereka. Ini tidaklah dibiarkan oleh Zhouji dan yang lainnya. Mereka pun segera melancarkan serangan untuk bisa menahan tangan penutup surga dari Kaisar Agung. Hanya saja seberapa keras pun mereka berusaha, itu sia-sia saja. Karena serang Kaisar Agung terlalu kuat untuk bisa mereka tahan, dan kini hanya tinggal He Fei saja yang bertahan. Ia tengah kesulitan dalam menahan serangan Kaisar Agung dan meminta Xiaoyun untuk segera bertindak. Tapi Xiaoyun sendiri hanya diam saja sambil melihat pertarungan yang mereka lakukan. Ketika He Fei hendak dihabisi, Xiaoyun akhirnya mulai bertindak juga. Dia dan mudah menahan serangan penutup surga dengan 1 tangan saja. Teknik yang Xiaoyun gunakan membuat mereka terpukau. Hu pun mulai berpikir kalau alasan Xiaoyun tidak bertindak karena tidak mau mereka menghalangi dirinya. Jadi setelah giliran mereka selesai, barulah Xiaoyun bertindak. Kaisar Agung masihlah belum berhenti dan kembali melancarkan serangan. Zhouji merasa begitu familiar dengan sosok Dugu Xiaobei ini. Tapi tentu saja Xiaoyun tidaklah memberitahunya dan mengakui kalau dia adalah ayah Zhouji. Tentu saja Zhouji menjadi begitu kesal. Sedangkan Xiaoyun langsung saja melesat untuk bisa melukai Kaisar Agung. Serangannya berhasil membuat sedikit luka. Teknik pedang guntur yang dia gunakan telah membuat Aosuang berpikir kalau Sekte Jiang telah membentuk aliansi dengan keluarga Dugu. Namun Hu tidaklah membenarkan hal tersebut dan meminta mereka untuk fokus karena mereka harus segera mengalahkan Kaisar Agung. Penyerangan pun kembali mereka lakukan, yang mana kali ini Kaisar Agung sepertinya sudah mulai serius. Karena bagaimanapun dia telah tertarik kepada sosok Xiaoyun. Jadi dengan begitu cepat ia pun mulai melakukan penyerangan balik kepada para murid.
Xiaoyun dan Yifei berhasil dia buat terpental. Begitu pula dengan Zhou Ji. Tapi ia tidaklah menyerah dan mencoba untuk melancarkan serangan balik kepadanya. Tapi semua itu sia-sia saja. Malahan Kaisar Agung yang bisa melancarkan serangan dengan begitu bebas kepadanya. Sebenarnya ini adalah rencana dari Zhou Ji supaya ia bisa menahan pergerakan dari Kaisar Agung. Dengan begini maka rekan-rekannya bisa melancarkan serangan pamungkas kepada Kaisar Agung. Xiaoyun memanfaatkan kesempatan itu dan langsung saja memberikan tebasan manja kepada Kaisar Agung yang membuat dia terpental. Sedangkan untuk nasib dari Zhou Ji masihlah belum kita ketahui karena sepertinya dia telah pingsan. Terlebih lagi, episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.